Pemirsa, kembali di Talk Show Suara Indonesia bersama saya Natasha Wildan. Nah, Pak Halim, kalau tadi saya bilang bahwa DPRD pastinya memiliki perannya dalam penyusunan APBD, ini apakah perannya sudah terjalankan dengan sempurna, Pak Halim? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, ini termasuk salah satu masalah yang terjadi 4 tahun belakangan. Awal mulanya ketika pembahasan APBD. Kalau ditanya peran, kami menganggap bahwa peran yang diberikan kepada kami berdasarkan undang-undang tidak sesuai. Artinya fungsi, salah satu fungsi Dewan adalah fungsi budgeting. Tapi kenyataannya ketika Bupati menyampaikan rancangan untuk APBD, rancangan APBD baik KUA dan BPAS, itu tidak terjadi kesepakatan. Kesepakatannya dalam hal program. Contoh, misalkan di awal-awal Bupati menjabat, DPRD berkeinginan untuk merelokasi anggaran terhadap guru sukwan, GTT, BTT. Sampai dengan saat ini mereka tidak mendapatkan porsi yang lebih, bahkan mereka mendapatkan honor hanya di bawah UMR. Nah, DPRD berkeinginan untuk memberikan tambahan terhadap tambahan guru honorer, namun Bupati tidak mau menyetujui itu. Akhirnya tidak terjadilah kesepakatan itu. Nah, artinya kalau saya melihat bahwa ego yang saya sampaikan tadi tidak bisa diturunkan, padahal porsi dalam undang-undang produk anggaran ini dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif. Kami ini hanya mengusulkan, tidak berhak mengeksekusi, hanya mengusulkan saja. Tetapi kenyataannya mengusul pun ditolak oleh Bupati. Artinya peran seperti itu seolah-olah diremehkan oleh pihak eksekutif. Nah, semaksimal apa Pak Halim upaya DPRD Kabupaten Jember ini untuk memperjuangkan agar APBD ini kembali lancar, Pak Halim? Ya, bukan hanya upaya kami, tapi upaya dari Pemprov Gubernur dalam memfasilitasi, Kemendagri, juga DPD terakhir ya, Pak Nyala itu sudah memfasilitasi agar dikembalikan. Bahkan ada kesepakatan dari Pemprov agar DPRD dikembalikan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai 3 fungsi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan juga fungsi anggaran. Artinya kalau sudah ada perintah seperti ya, mari kita bersama-sama untuk menata ke depan hubungan ini agar masyarakat bisa tenang menikmati pembangunan ini. Kami nyatanya tidak secara sempurna terlaksana ya? Iya, kami melihat kesepakatan yang terjadi malah tidak pernah terjadi. Itu akibat disharmonisasi dan pemberian fungsi yang tidak sesuai dengan tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Halim, langkah apa yang pihak DPRD akan lakukan nantinya agar kondisi birokrasi di Kabupaten Jember ini kembali seperti sedia kala, mungkin seperti dulu gitu, atau baik-baik saja, Pak? Jadi kalau langkah kami sudah maksimal, dan kalau dibalik pertanyaannya bukan hanya kepada DPRD, karena ini harus kedua belah pihak. Kalau kami sudah berkeinginan untuk memperbaiki, tapi pihak sana tidak berupaya memperbaiki, ini diibaratkan genderang bertabuh sebelah ya. Kami berkeinginan, sana tidak berkeinginan, akhirnya tidak akan ketemu ya. Jadi harus sama-sama punya keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Toh bagaimanapun juga ini juga kepentingan rakyat Jember. Seperti apa nih Pak Halim contohnya mungkin langkah yang telah dilakukan oleh DPRD? Ya, kami selama 4 tahun sudah berusaha untuk selalu mengalah ya, dalam hal APBD kami mengalah, bahkan dalam hal pemberian hak pun kami mengalah. Artinya kalau ini ditindaklanjuti bahwa pemberian fungsi terhadap DPRD sampai dengan saat ini tidak berjalan. Kalau langkah, kami sudah sering berkonsultasi kepada pemerintah provinsi untuk memberikan kebijakan bagaimana
agar keadaan di Jember ini bisa baik lagi. Namun kenyataannya pemerintah provinsi juga diabaikan oleh eksekutif. Inilah kesulitan yang sedang kita alami bersama. Jika nantinya ada keinginan dari pihak pemerintah kabupaten untuk memperbaiki hubungan dengan DPRD, ini bagaimana tanggapan Pak Halim sendiri? Ya, sampai dengan saat ini prosesnya sudah berlanjut, hak politik sudah digunakan. Artinya sah-sah saja seandainya bupati ingin memperbaiki hubungannya, tentu kita terima. Namun proses politik kan masih berlanjut, jadi tetap harus kita hormati proses politik tersebut. Apalagi sudah kondisi sekarang sudah mau menjelang pilkada, tentu ini bisa ditafsirkan banyak nanti. Artinya kepentingan pilkada ini bisa ditafsirkan untuk kepentingan kampanye, misalkan seperti itu. Otomatis ya kita menunggu bagaimana proses ini berlanjut gitu. Ya, dengan banyaknya polemik seperti ini, mungkin ada harapan dari Pak Halim kepada masyarakat Jember. Ya, tentu harapan dari kami juga sampaikan kepada pemirsa Suara Indonesia. Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Jember, dan kami memohon maaf mungkin kepada masyarakat Jember seandainya dianggap kinerja kami mengecewakan, tapi kami berupaya untuk menegakkan aturan, juga berusaha untuk menegakkan kembali marwah DPRD. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, yang tidak bosan-bosan untuk memfasilitasi kami, juga kepada Mendagri selaku pemerintah atasan yang juga memiliki fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan. Kemudian juga kepada DPD RI Pak Nyala Mataliti yang selama ini konsen selalu membela masyarakat Jember. Tentu harapan kami kepada masyarakat Jember, yang saya yakini bahwa masyarakat Jember sudah dewasa dalam hal politik dan mereka sudah paham dalam artian bagaimana mereka menyikapi. Tentu harapan kami adalah bagaimana masyarakat Jember tetap beraktivitas, tidak terganggu terhadap kegaduhan politik yang terjadi, dan semoga saja nanti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Halim telah hadir di Talkshow Suara Indonesia. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang bersama kami, dan Anda bisa menyaksikan berita-berita kami di www.suaraindonesia.co.id serta di kanal YouTube kami Suara Indonesia. Demikian saya Natasha Wil dan beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.